Selamat datang di Urumqi, ibu kota Xinjiang, Tiongkok, sekaligus kota paling terpencil dari lautan manapun di dunia. Kita sekarang ada di Xinjiang International Grand Bazaar, pusat belanja kerajinan tangan, karpet, manisan buah kering, batu giok, produk-produk kulit khas Xinjiang, dan lain-lain. Ada food street juga di sini. Ayo kita explore. Roti-roti. Banyak polisinya ya, ada mobil tentara juga. Ini food streetnya, banyak sekali makanan, aroma juga harum sekali, luar biasa menggoda. Oh, rame. Ternyata orang-orang ngumpul di sini. Di sini yang rame makanan-makanannya, penuh. Katanya kalau udah ke sini, ke Xinjiang, harus cobain melonnya. Nah, kita akan cobain tuh melonnya, yang spesial banget. Ada semangka-semangka raksasa, tapi aku tertarik sama melonnya. Mari kita coba beli melonnya. Nah, ini pisaunya, mereka punya pisau semuanya diikat biar gak terjadi penikaman atau hal-hal yang tidak diinginkan. Semua pisau diikat di sini. Ini melonnya, satunya 5 koi nih. Sekitar 11 ribuan lah. Manis sekali. Ini juga termasuk yang menarik, ini susu dipanggang, terus ada bunga-bunganya, ada bunga melati, bunga mawar, ada hongzhao, ada goji, macam-macam. Rame banget ya. Inilah suasananya, begini ramai. Ada Kazakh's milk tea, harganya semua normal ya, nggak ada yang digebuk. Ada cake, kue-kue yang fufu ini nih. Bukan fufu masakan Afrika ya, beda. Ini ada roti nang, banyak sekali. Macamnya juga banyak. Seru. Meskipun suhu di luar amat sangat dingin, kalau kita masuk ke gedung-gedung perbelanjaannya, ini semuanya anget guys. Jadi kalau teman-teman pas datang ke Urumqi, pas lagi winter, masuklah ke pusat-pusat perbelanjaan seperti ini untuk cari anget. Oh, ada juga barang-barang Rusia. Boneka-boneka itu yang berlayer-layer. Barang Rusia. Ada sayang Russian things. Tuh, boneka-boneka itu. Di sini banyak barang-barangnya lebih kayak etnik-etnik gitu ya. Gedenya sih kayak Iwu ini, feeling-feelingnya panjang gedung-gedungnya. Koridor, toko-toko semua. Jadi kalau teman-teman datang ke Urumqi, ini wajib banget dikunjungin Xinjiang International Grand Bazaar. Baik yang emang hobi belanja, mau cari oleh-oleh, atau sekedar wisata kuliner, mau foto-foto, tetaplah mampirlah ke sini. Kita mampir kios nang, beli roti. Aku beli yang kayak bagel itu. Apa? Yang beres-beresin salju juga banyak sekali. Ini by the way kaca depan ini es teman-teman, jadi kita belum bisa wipe. Ngelihat yang ngebersihin effortnya sampai segitunya. Tadi truk waktu kita live sampai 7 truk berderet-deret queuing untuk membersihkan salju. Ini orang sini sih bayar pajak no regret sih. Worthy. Kita sekarang on the way ke museum cari anget ke Xinjiang Regional Museum. Ini Xinjiang Uyghur Regional Museum guys. Di museum ini ada rental audio guide. Kita mau ngerental, depositnya 300 koi satunya. Kok pindah? Kosong, nggak ada. Oh, oke. Udah dirental semua. Kosong ya. Kosong semua. Ini satu tinggal. Udah habis. Ya, terlalu lama. Ini baju-baju di zaman purbakala di Xinjiang. Tuh, ada muminya, lengkap sama bajunya. Jadi baju-bajunya tuh pasti ditemuin. Ini dari sebelum Qin Dynasty nih. Tuh, bahannya wool. Ini dari tahun, dari Xia Dynasty 2070 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Ini digali-gali punya ya. Tahun 2003 ditemuin ya.
Ini topinya. Ini jubah juga dari wool nih. Nah, gambarnya kurang lebih kalau dipakai kayak gitu. Nah, ini gaya nih, modis nih. Udah ada garis-garisnya, motif lurik. Nah, padahal ini udah dari zaman kapan nih? Dari tahun 770 sebelum Masehi. Spring and Autumn period. Ada juga yang dari Western Zhou Dynasty, 1045 sebelum Masehi. Ditemuinnya di Hami tahun 1985. Bahan-bahannya rata-rata dari wool. Memang dingin sekali sih Xinjiang. Ya, baju-bajunya modelnya seperti itu. Udah ada motif-motif loh. Ini dari Spring Autumn period 475 sebelum Masehi. Ini digali dari kuburan. Ketemunya tahun 1992. Biar nggak kedinginan nih. Oh, dari kulit. Sepatunya. Sepatu sekaligus celana lah ini sih. Panjang sekali. Ini aksesori emas, belt, ikat pinggang emas, gold belt ornament with 2 facing tigers. Ada ukiran macannya dari Warring States period 475 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Ketemunya di kuburan di Urumqi tahun 1977. Gila ya, dari sebelum Qin Dynasty ini. Masih bisa diketemuin loh aksesori-aksesori begini, dan dulu benar-benar pakai gold ya. Goldnya tebal-tebal. Di Han Dynasty sama Qin Dynasty udah 206 sebelum Masehi, ini udah lebih modern. Udah ada motif yang detail. Bukan cuma sekedar lurik-lurik. Sudah ada sarung tangan juga pakai motif-motif nih, 200-an sebelum Masehi. Rok dari wool dengan variasi warna ya. Ini juga Han dan Qin Dynasty 206 sebelum Masehi. Ketemu di Urumqi tahun 2003. Ini roknya, rok lipit-lipit. Dari wool semua, jadi anget. Waktu diketemuin, digali-gali, bentuknya begini nih. Ini sepatu anak-anak dari kulit. Topi. Sekarang kita masuk ke peradaban berikutnya. Ini sudah Tang Dynasty. Di Tang Dynasty, orang-orang yang gemuk itu dianggap cantik. Cantik, prosperous. Maid figurine di Tang Dynasty ini. Diketemuin di Turpan. Bayangkan, maid aja, pelayan aja segemuk ini. Ini juga maid figurine dari Turpan juga. Luar biasa Tang Dynasty ya, maidnya aja bulet-bulet ya. Ini sudah maju lagi ke Song Dynasty 960 sampai 1279. Nah, udah mulai bulu-bulu nih. Topi. Kita masuk ke part 5-nya di Ming dan Qing Dynasty. Ini udah lebih baru lagi. Wah, udah cantik-cantik sekali, sudah warna-warni. Sepatunya juga udah pakai heels. Women's red velvet leather, apa tuh? Leather boots with embroidered flowers. Dengan bordiran bunga-bunga. Qing Dynasty 1644 sampai 1911, modelnya begini.
topi-topinya. Di sini ya, di daerah Uighur ya. Jadi fashion di daerah Xinjiang orang Uighur berawal dari wool. Terus seraya dinasti-dinasti mulai berkembang, mereka juga absorb penggunaan silk, penggunaan bordir. Jadi ngikutin juga perkembangan zaman. Keren nih, ada diorama nih. Bulu-bulu kambing bajunya nih. Oh, bajunya bener kulit-kulit semua. Kerajinannya kerajinan kulit. Sudah duduk di kulit juga jadi karpet. Oh, dia lagi bikin sepatu. Ceritanya jahit sepatu ini. Sepatu dari kulit, topi dari kulit. Baju pun dari kulit. Ada mumi guys dari Lowland Beauty from Thiepanhe Riverside. Digali dari pinggir sungai. Ini mumi beneran nih. My second mumi. Pertama lihat di London Museum. Ternyata di China juga ada mumi. Ada mumi lagi guys. Wow. Jadi zaman dulu di daerah sini juga orang-orang dikuburinnya udah dimasuk-masukin aja kayak di tebing-tebing gitu model kuburannya. Masih bagus banget bentuknya. Mukanya masih jelas. Ada mumi dari anak kecil juga. Ini dari 3.800 tahun lalu guys. Tengkoraknya masih utuh gitu, masih ada hidungnya, masih ada matanya. Cuma badannya habis sih. Kalau yang dikubur-kubur, bentuk kuburannya kayak gini nih. Ada tiang dari kayu gini, batang kayu. Terus dipasangin tanduk. Tanduk apa ya? Harusnya bukan kerbau ya, kecil gini sih. Oh, ada yang keluar gini kuburannya. Sayang, itu tanduk apa? Nggak tahu. Agak kecil ya, kayak bukan kerbau ya? Kelihatan mirip kerbau. Kerbau ya, tapi kok kecil ya? Iya. Oh bener guys, ternyata tanduknya tanduk kerbau. Tuh ada tulisannya Ox Head. 3.800 tahun lalu punya. Jubahnya dari wool. Ini ada yang digali dan ditemuin. Woolen cloak. Oh, awet ya. Bisa udah tertimbun di tanah segitu lama tapi nggak membusuk. Dari 3.800 tahun lalu nih. Dapat dari kuburan di Ruoqiang County. Oh, topi-topinya. Felt hat. Light brown felt hat. Bahannya dari felt. Topi-topinya. Ada bulu-bulunya juga. Bulu-bulu apa ya? Ayam. Bulu ayam gak sih itu? Apa burung? Nggak ada tulis. Nah, ini ada mumi. Kemungkinan ini orang penting nih. Mungkin princess. Dan kayaknya dia doyan keju. Jadinya di jenazahnya itu sebelahnya ada keju. Ini arrow, anak-anak panah dari 3.800 tahun lalu. Bentuknya masih begini. Belum fabricated ya. Masih ya pokoknya meluncur siung gitu. Kena orang, cep aja. Bisa melakukan tugasnya lah. Ini pisau terbuat dari kayu dari 2.800 tahun lalu. Wooden knife. Woven net shape hat. Nih topi. Ada alat-alat musik juga. Ini alat musik nih. String instrument. Kong ho.
Ini dari 2800 tahun yang lalu, ada bra dari wool. Oh, 2800 tahun lalu orang-orang udah pakai bra ya. Bahannya dari wool. Woolen cloth made fan. Jadi ada kipas dari bahan wool juga. Ini mungkin musim panas nih. Gerah nih, mesti kipas-kipas nih. Sisir-sisir kayu dari 2800 tahun lalu. Dan bukan cuma kayu, ada juga dari horn, dari apa? Tanduk ya. Ini penemuan-penemuannya nih. Sisir-sisir. Ada graphite eyebrow pencil, pensil alis. Tuh, yang tengah pensil alis nih. Nih pensil alis. 2800 tahun lalu udah pakai pensil alis. Udah kepikir ya, cewek-cewek pakai pensil alis. Ada mumi lagi guys. Yang ini cowok. Kali ini cowok, cukup tinggi loh. Nah, ini tadi kan kita lihat sepatunya, yang sepatu leather itu kan, sepatu kulit. Ini ada dipakai di mumi. Bajunya juga dari wool. Bisa begitu ya orang sini ya, bikin mumi begini ya. Nah, cuma agak uniknya di sini dengkulnya diganjel nih, biar nggak pegel kali ya. Jadi ada bantalnya sama ganjelan dengkul. Ini juga dari Ciemo, muminya cewek. Sama rupanya stylenya di sini, kepalanya dibantalin, terus kakinya juga dengkulnya diganjel. Wah, lengkap masih bajunya. Sama sepatu-sepatunya. Ini ada kambing, terus bulu-bulu kambingnya digunting, dibikin benang. Nah, terus mereka bisa bikin pakaian dan lain-lain dari bulu-bulu domba ya. Domba ini. Tiga generasi. Nah, ini baju-baju bulu dombanya yang udah lagi dipakai nih. Tuh. Hangat pasti. Ada muminya Chang Xiong. Oh. Oh, ini orangnya ini. Jenderal kali ya. Selalu impress sama museum-museum di Tiongkok itu rame ya. Iya. Rame banget sampai kita mau sewa mau pakai apa? Audio guide-nya itu udah nggak ada. Kosong. Padahal satunya itu kalau mau pakai deposit aja 300 koi ya. Iya. Luar biasa. Kita kasih lihat deh. Ayo kita berputar. Yuk. Ke kiri apa ke kanan? Kiri aja. Tuh, ramenya. Nah, dia yang sewa. Ah iya, mesin-mesin sewaan. Di atas lebih rame, apalagi mumi-mumi mau ngambil footage itu mesti antri. Selesai dari museum, kita masuk ke mall, kita ke food court, cari makan. Pelut udah nagih-nagih nasi, jadi kita makan ayam kung pao saja. Nah, akhirnya makan nasi putih kita. Emangnya perut nasi ya. Dikasih roti-roti meskipun enak, wangi, tetep aja lebih kenyang makan nasi. Jadi nanti rotinya buat cemilan aja, buat snack. Ini mall tempat kita tadi makan siang, ada macam-macam international brand ya. Bulgari ada, Chanel ada, YSL ada, Jo Malone ada, La Mer ada, Estée Lauder ada, Rolex ada, Tudor ada, segala ada. Kita masuk supermarket. Wah, banyak cake. Terus di sini tas itu dimasukin kantong, terus diikat pakai alarm gitu. Ayo, kita jajan apa? Our desserts. Di supermarket juga ada nang, ini ya. Namanya nang, roti mereka. Kayak nasi di sini. Alkohol segala rupa ada, mau dari mana? Bavaria, Paulaner, segala macem dah ada. Lengkap. Mau yang kelas berat juga banyak. Nah, ini
very amusing lace beragam rasa. Biasanya aku suka yang ini, cucumber sama yang lime. Cuma ini belum pernah coba nih, avocado. Mari kita coba. Terong nih, mau nggak terong? Belum pernah lihat sih. Mantep-mantep nih terong. Di supermarket sayuran sih cakep-cakep, cuma rada mahal aja. Ini apa sih? Pagoda sayur. Sayur pagoda. Di Indo lain, sayur pagodanya daun. Yang kayak Ciacan pernah kasih kita, dia tanam tuh. Beda. Lucu ya? Iya. Daun bawangnya mantap guys. Nih. Wah, lebih gede daripada jempol. Besar. Nyobain Mirinda rasa kelapa, coconut. Ini iklannya semua camel milk powder. Susu bubuk dari susu onta. Ayo, siapa mau cobain? Setelah 2 malam kita nginep di hotel di Urumqi. Hari ini kita akan coba untuk nginep di mobil. Minus 20-an 30. Ini di dalam mobil minus nih, semua air yang ada di dalam mobil ini beku. Terus ini titit-titit karena sensor bannya katanya kempes. Ini ban udah tinggal 2,1, normalnya 2,3 sampai 2,7. Sekarang kita lagi antri mau keluar dari parkiran, kita mau cari tempat ngecharge. Ban kempes semua. Udah ting 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 ting. Hari-hari urus es ya. Iya. Rapiin es di jalan. Luar biasa. Kalau teman-teman ngikutin episode yang tepat sebelum ini, kita sebenarnya lagi mau manfaatkan tol gratis karena liburan tahun baru Imlek. Mau tembus sampai ke Altai, paling ujung utaranya Xinjiang. Cuma karena kemarin badai salju, cuaca ekstrim, jalan tol ditutup, kita terpaksa balik lagi ke Urumqi. Jadi sekarang kita explore dulu kota Urumqi sampai cuacanya mendingan, baru kita lanjut lagi perjalanan ke Altai. Urumqi ini meskipun terletak di dekat jalur utaranya jalur Sutra, kota ini bisa dibilang relatif baru. Bangunan-bangunan yang saat ini ada, nggak ada yang punya sejarah panjang. Mobil army di mana-mana, Aduh, mereka udah ada es di atas. Tetap jaga di sana. Iya, masih berdiri di luar gitu orangnya jaga. Gila ya. Rajin. Masih serok-serok. Rapiin es. Sini juga. Bahkan tempat parkir mobil pun pakai plastik penutup biar dinginnya nggak tembus. Oh, dia otomatis ngegulung. Ya es mungkin. Aku pikir kita harus tabrak dia seperti masuk mall. Kaca depan kita udah nggak karu-karuan ini. Tapi nggak bisa di wipe. Hanya charge di mana? Hah? Petugasnya juga beku di sini. Wih, mobil-mobil bensin. Fu. Mau sekeren apapun, Audi kayak apa kayak sama fu. Kelemahan. Mungkin karena udaranya dingin sekali kan. Terus knalpot itu kan asapnya panas. Iya. Bagi humid, angin. Kata Urumqi berarti padang rumput yang indah dalam bahasa Mongol. Terletak di pusat kota Xinjiang, kota ini dulunya merupakan kota perdagangan di jalur Sutra kuno. Sekarang Urumqi adalah kota terbesar di Xinjiang, serta pusat ekonomi, budaya, dan transportasi Xinjiang. Berkat transportasi yang nyaman, Urumqi sering dikunjungi sebagai pemberhentian pertama perjalanan ke Xinjiang. Meskipun kota ini juga adalah kota terjauh dari lautan. Untuk transportasi, ada bus, BRT atau Bus Rapid Transit, juga Loop Express. Juga ada bus wisata yang langsung menuju Danau Tianshi dan padang rumput Nanshan. Kalau mau satset-satset, bisa juga naik taksi aja. Urumqi memiliki dataran luas dan datar di utara, padang rumput yang subur, hutan, air terjun, gunung salju. Selain pemandangan alam, Urumqi juga merupakan jendela untuk melihat budaya dan adat istiadat multietnis di Xinjiang. Tiongkok punya 56 etnis dan semuanya ada di Urumqi.
Jadi, ini adalah salah satu tempat terbaik di Tiongkok untuk merasakan budaya etnis dan adat istiadat rakyat yang penuh warna. Kelompok etnis yang paling dominan adalah Uighur, Han, Kazakh, Hui, Mongol. Seperti yang sudah kami liput di awal video ini, Xinjiang International Grand Bazaar di Urumqi merupakan tempat terbaik untuk merasakan budaya bazar Uighur. Teman-teman bisa beli segala jenis makanan khas Xinjiang dan negara-negara tetangganya dengan taste yang paling autentik. Xinjiang juga memiliki jumlah mayat kuno terbesar dan paling terpelihara di dunia. Beberapa mumi paling terkenal dan misterius dikumpulkan di Museum Regional Xinjiang di Urumqi. Juga sudah kita liput ya di video ini. Jadi, kota ini adalah tempat terbaik untuk melihat mumi Xinjiang dan mempelajari budaya pemakaman kuno di wilayah Xinjiang. Di dekat-dekat Urumqi, Danau Tianshi di pegunungan Tianshan dan padang rumput Nanshan menampilkan pemandangan yang luar biasa. Pegunungan bersalju dan berkilauan di bawah sinar matahari, ombak danau yang indah ditiup angin sepoi-sepoi, kawanan sapi dan domba bertebaran di padang rumput hijau yang luas, danau biru yang damai dikelilingi hutan lebat menenangkan hati semua pelancong. Tentu saja dengan catatan datangnya di waktu yang tepat. Wilayah Urumqi memiliki iklim kontinental semi kering beriklim sedang, yang ditandai dengan udara kering, sedikit curah hujan, musim panas yang terik, musim dingin yang dingin, musim semi dan musim gugur yang pendek, serta perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Curah hujan rata-rata tahunan di Urumqi adalah 236 mm. Sebagian besar jatuh antara bulan April dan Agustus. Selain itu, kota ini dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisinya, sehingga suhu dan pemandangan musiman yang berbeda terjadi di pusat kota dan pinggiran kota. Waktu terbaik mengunjungi Urumqi adalah pada bulan Mei hingga Oktober, saat cuaca nyaman dan pemandangan alam hijau. Pada bulan September dan Oktober, musim gugur berwarna. Desember hingga Februari adalah saat yang tepat untuk menikmati pemandangan salju yang menakjubkan dan bermain ski, aktivitas musim dingin lainnya. Tapi perlu diingat juga kalau di Urumqi, musim dinginnya lumayan panjang dan ekstrim. Kita balik lagi ke restoran yang pertama kali malam-malam kita nyampe Urumqi dan kita makan di sini. Sate kambingnya luar biasa. Berkesan, enak sekali. Nilai 12 dari 10. Akhirnya kita balik lagi ke sini, kita nyobain yang namanya Tap Hanji. Ya, ayam ya. Rekomendasi Ko Edwin ini, katanya harus nyobain. Padahal dia sendiri nggak makan itu, tau nggak? Dia nggak makan ayam, dia cuma makan kentangnya sama mie-nya. Ya, kita coba deh. Oke. Datang, menu kita. Sungguh spesial ya. Tap Hanji. Ini ayam, porsinya gede banget. Lihat ukuran sumpit segini. Ini kayaknya kalau di Indonesia berempat cukup ini. Udah ada potato, udah ada sayuran ini cabai hijau gede-gede dan ayam. Ini banyak banget, gede banget. Terus kita masih tambah mie lagi, katanya mie-nya spesial. Jadi kita cobain seporsi ini, seporsi 5 kuai. Kalau ini 138 kuai ya? Iya. Oke. Ya, mari kita coba. Yuk. Bagaimana? Enak, soft. Udah merah semua mukanya. Tapi aku rasa nggak panas sih. Kalau mau panas ya daging kambing, sate kambing. Iya. Kalau di suhu kayak gini memang juaranya sih sate kambing. Iya. Cuma ini memang udah nyampe ke Xinjiang, harus coba juga sih. Ayam panci besar. Ayam panci besar. Iya. Ini gimana mie? Mie lebar. Very good. Very good. Very good. Kalau aku paling sukanya adalah si kentang, karena bumbunya resep banget ke kentangnya dan kentangnya udah empuk banget. Ampun udah deh. Masuk ya? Mana kentang? Nih. Let me show you guys. Nih, ini kentangnya. This is my favorite part. Nih. Tuh, sampai dalam-dalam tuh bumbunya udah resep. Ayamnya juga enak. Ini rasanya pedas. Pedas gurih. Udah makan setengah. Kenyang, bao lắm ah. Kenyang sih sebenarnya. Udah kenyang. Enak banget. Masih pengen sate kambing nih. Aduh, ini bisa selesai nggak ini? Enggak. Cuma makan setengah udah dua-dua ngantuk. Udah merah dua-dua. Enjoy ya, cayo.
Terus dia. Ini muka kekenyangan dan kepedesan. Koko Alvin bagaimana? Kekenyangan, udah ngantuk. Udah ngantuk. Masih mau berjuang? Aduh, kalau tapau itu beku loh. Soalnya kalau di tapau juga bakalan beku, minyak-minyaknya bakalan nggak kemakan. Jadi ya sudah, kita berjuang saja ya. Iya. Mobil ditinggal makan, langsung es semua. Nggak bisa lihat spion loh. Ini es begini, tuh. Harus bikin es serut nih. Biar kelihatan. Udah nggak bisa dilap ini, kering. Nggak bisa. Iya, harus dikerok. Aduh, perjuangan. Ini harusnya kayaknya ada alatnya deh. Kayak kape gitu kan. Nah, Hawi Tian mah, kamu bisa lihat keluar nggak? Bisa. Bisa ya, udah ya. Oke. Mateng ini, dinginnya luar biasa nih. LLL, minus di dalam. Kayak gini mau nginep di mobil. Kayaknya berat loh. Iya, berat ini. Harus tembak ke kaca ya, udah mulai mengkristal ini. Embun-embun menjadi kristal. Kita rencananya sebenarnya malam ini mau tidur di mobil, mau coba tidur di mobil. Cuma kelihatannya tidak mampu ya. Minus 30 itu another level ya. Jadi ya sudahlah. Kita cari hotel deh. Oke, kita udah parkir. Ini hotelnya halal. Mei Jutian. Mari kita coba, hopefully bisa untuk orang asing ya. Ada liftnya, kita dapat lantai 5. Ada bangku-bangku besar, jadi kalau nunggu lift lama bisa leyeh-leyeh dulu. Kok gelap? Arah. Kok gelap? Parah, koridornya gelap. Lucu. Ada jendela-jendelanya, ada pohonnya kayak di balkon rumah. Tatami. Kamarnya lucu. Tatami gini. Berapa semalam? 118. 118 koi. Ada TV-nya besar. Berarti kalau mau nonton TV, duduk dua-duaan di situ di bawah. Tatami style, nonton TV ya. Nonton TV, tapi kita ngedit. Loh, ini ruang kerja. Oke, ada kettle listriknya. Ini kamar mandinya. Nice kok, bersih. Nah, ini bedanya. Apa? Di sini biasa toilet harus ada jendela facing outside. Iya. Tapi kita di Indonesia dua-dua di dalam. Beda desain. Kita betul kan? Kenapa gitu? Toilet harus bisa ngelihat keluar, banyak gaya. Karena dia ada air kan, harus biar buka, biar dia nggak bau. Kita mau pakai exhaust aja udah cukup. Oke, ini ada jendelanya ke koridor luar. Terus cerminnya di sini. Baiklah, mari kita ngedit. Sudah ditunggu, hari ini udah banyak yang nagih. Oke. Selamat pagi. Untung saja semalam kita menyerah dan check-in masuk hotel. Karena di luar ternyata putih semua. Mari kita pergi sarapan dulu. Muka-muka bantal baru bangun langsung mau makan. Iya. Menu sarapannya banyak sekali ternyata.
Nasi goreng sayur-sayuran. Ini aku baru ambil nasi sama sayur. Ada acar-acar. Oh, daging juga ada. Kue juga ada. Sarapannya menarik ternyata. Hotelnya kamarnya cuma 118 renminbi, tapi makanan paginya banyak pilihan. Aku kok Alvin puas-puasin segunung. Selamat siang, kita check out. Kembali lagi ke Sichuan. Sichuan udah belepotan. Banyak sekali saljunya di bawah. Luar biasa. Ada brokoli di lantai. Oh Cuan, apa yang terjadi padamu semalam? Bagaimana jalan nih? Ini es apa salju? Bisa di wipe nggak? Oh, Salju, hanhao. hanhao masih salju, bisa di wipe lah ini. Hari-hari menyapu. Tapi ini kita masih bersyukur. Tengisya. Ini kita masih bersyukur. Cuma salju doang. Kalau dia udah jadi es, kerjaan itu. Bener-bener kerjaan. Kemarin kita di Guizhou rasa dingin. Ternyata tidak ada apa-apanya itu. Ini baru dingin. Kamu nggak pakai glove sayang? Iya, dingin sekali. Udah frostbite. 1-2 menit pasti udah sakit ini. Udah. Iya makanya pakai dulu glove. Aku take turns. Oh, oke. Tonton dulu. Oke. Bobo di mobil nah. Buram. Buram ya. Lumayan complicated jalannya di Urumqi. Sangat complicated, wajib pakai GPS. Kita ke kiri apa kanan? Kiri. Pantulan yogurt turun dulu. Iya. RS. Xiaoxin it ya. Looks like ada masjid ini di kanan. Xidaqiao Masjid. Menarik, meskipun saat ini orang Uighur lebih dikenal sebagai Muslim Sunni, tapi dulunya orang Uighur itu bukan Muslim. Islamisasi masyarakat di Lembah Tarim merupakan proses yang bertahap. Jadi, awal abad ke-11, kerajaan Khotan Buddha Saka Indo-Iran ditaklukkan oleh Karakanid Muslim Turki dari Kasgar. Tapi, Uighur Kocho tetap sebagian besar beragama Buddha hingga abad ke-16. Dan konversi orang Uighur ke Islam baru selesai pada abad ke-17. Ini adalah kali ketiga kita balik lagi ke restoran Xinjiang ini di Urumqi karena masakannya enak-enak. Jadi kita balik lagi. Hari ini Koko Alvin baca berita kalau daerah yang kemarin itu kita lewatin, Turpan yang kita live, ternyata badai pasir ya. Iya. Kita lagi banget loh. Lihat di sini. Dia orang bilang sampai ya bagaimana nih? Sampai jadi orange the sky. Wow. Cuma paling bisa lihat 50 meter. Bahaya nggak? Bahaya dong, orang jendela udah tornado. Oh, tornado. Tornado tapi isi pasir. Iya. Oh my god. Di mobil kan, jendela mobil udah dirusak. Pecah. Iya.
pintu karena angin terlalu gede, ada satu orang pintu udah penyok, ada masalah. Pintu mobil bisa penyok? Iya. Gara-gara itu badai pasir? Iya. Wah, kita waktu etape 2, kita tinggalin Southern Thailand. Iya. Terus kita ke Songkla kan, ke KJRI di Songkla. Dikasih tahu. Kemarin, dia bilang. Kemarin kita lagi di sana itu. Kemarin ada bom. Kita baru lewat sana. Malam itu kita cari tempat tinggal kan. Kan in the same time dapat informasi dari itu embassy. Bom di sana. Iya. Lucky banget kita lewat. Hoki. Iya, ini kita lewat juga bukan gara-gara kita ya jadi masalah ya. Tapi kitanya yang hoki sih. Selamat. Sih. Dan kemarin, Wah, ada sayur. wah. Menarik. Ini apinya gede banget tadi, aku lihat apinya sampai orange dari pintu sana. Dan kita kemarin baru lewat Hami, Sultan. Kita baru lewat karena February 16 kan. Kita pada lewat dan aku langsung dapat news. Ada orang mobil jendela udah rusak karena angin nih. Astaga, ampun. Kita Gila. berkali-kali kita pada lewat dan Lolos. kita lucky banget loh. Iya. Nah, ini my favorite, sate kambing. Sate kambing pakai roti nang. Kita tuh sebenarnya pengen makan nasi, tapi tadi order nasi nggak ada ya. Paling kanan, naik. Astaga. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Urumqi, pasti ngeliat banyak banget stalls yang jual flatbread atau nang. Jadi kalau teman-teman datang ke sini terus nggak cobain, itu dosa besar. Nggak deh. Tapi memang benar-benar recommended untuk nyobain. Dan kita segitu penasarannya sama culture orang Uighur ini untuk makan nang, kita sampai perjalanan ke utaranya Urumqi untuk cari museum nang. Mana nih? Ya, too bad. Kita udah sampai ke museum nang, roti nang, tapi tutup. Too bad, jauh banget lagi nih. Iya. Ya, apa karena hari Senin museum tutup? Enggak, sana ada tulis tutup. For berapa lama? Aku coba zoom in. Oke. Astaga, udah jauh dari Urumqi. Bagaimana Koko Alvin? Di sini nggak ada tulis kapan buka lagi, cuma bilang mulai dari November 1st mulai tutup. Wah, sekarang sudah Februari, berarti sudah berbulan-bulan dia tutup. Iya. Ya udahlah. Ya sudah. Skip. Oke, Next destination. Kita balik lagi ke arah Urumqi. Jadi tadi ada petugasnya, ada security-nya. Koko Alvin tanya kan. Belum sempat nanya udah diusir. Cow. Bagaimana ini orang Uighur? Kedengaran my first reaction is kenapa so kasar ya? Iya. Tapi setelah itu aku pikir mungkin bukan karena dia kasar. Karena bahasanya nggak cukup. Mungkin vocabnya ya. Dia nggak belajar cukup bahasa Mandarin, dia cuma tahu satu kata, pergi. Dan orang di sini sebenarnya makan sangat bagus. Makan kambing. Sangat, iya. Sangat energetik. Tadi suaranya juga ikut full kencang. Power ya. Iya. Kita rasanya, aduh ini kasar banget. Kasar ya. Impression bisa jadi berasa agak kasar. Iya. Cuma sebenarnya sih ya dimaklumi lah, namanya juga daerah border kan. Iya. Pinggir-pinggir gini. Gagal belajar lebih dalam mengenai budaya Nangping atau Uighur flatbread, kita belajar tentang budaya religi aja yuk. Sebagian besar orang Uighur beragama Muslim Sunni. Ada gereja nggak di sana? Ada, ayo kita cari. Kekristenan adalah agama minoritas di Xinjiang, wilayah otonomi Uighur di Tiongkok. Nih, kalau road trip lagi musim dingin nih ya, tisu basah nih.
Tisu basah jadi batu. Baterai luar biasa boros. Air minum jadi es. Yogurt jadi ice cream. Menurut Asia Harvest, di tahun 2020 dari seluruh populasi Xinjiang sekitar 25 juta penduduk, sekitar 3,77% aja yang beragama Kristen atau sekitar 942.897 orang. Di depan kita ini adalah sebuah gereja yang bertuliskan huruf-huruf Mandarin dan huruf Rusia. Gerejanya pintunya tutup, nggak tahu masih dipakai apa enggak, yang jelas tidak ada tulisan jadwalnya di sana. Namanya Yang Hang Masjid. Oh. Cuma bukan harinya Jumatan sih. Ya, enggak open keluar. Banyak bangunan-bangunan bergaya Rusia ya. Iya. Oh, ini hotel. Kayak Tanah Abang. Itu banyak makanan di sana. Kita sekarang mau lewat lagi ke sebuah masjid. Depannya makanan-makanan halal. Masjidnya Han banget dekorasinya. Dari Ming. Memang dari Ming Dynasty ya. Oh, sini halal semua. Tutup juga. Shanxi Dasi. Lihat mobil-mobil esnya udah kayak apa. 10 cm lebih itu. Bertumpuk sama kedua. Iya. Gimana ceritanya kekristenan masuk ke Xinjiang? Ini mulai pada tahun 1904, ada George W. Hunter datang ke China dengan China Inland Mission. Tahun 1892, Mission Covenant Church of Sweden, sebuah gereja dari Swedia, juga memulai misi mereka di daerah sekitar Kasgar, dan kemudian membangun gereja, rumah sakit, dan sekolah di Yarkand dan Yengisar. Pada tahun 1930-an, sudah ada beberapa ratus orang Kristen. Namun karena penganiayaan, gereja-gereja dihancurkan dan jemaatnya tercerai-berai. Para misionaris dipaksa pergi karena pertempuran etnis dan faksi selama pemberontakan Kumul pada akhir tahun 1930-an. Ada beberapa ratus Muslim Uighur yang masuk Kristen karena misi orang Swedia ini. Pemenjaraan dan eksekusi dilakukan terhadap orang-orang Uighur yang pindah agama dan menolak untuk meninggalkan agama Kristennya. Dan Habil yang pindah agama dieksekusi pada tahun 1933. Tahun 1938, para mualaf Kristen dari suku Kirgis dan Uighur dipenjara dan disiksa. Misionaris Swedia diusir paksa. Yang lebih baru, Alim Jan Yimit adalah salah satu dari beberapa warga Uighur yang masuk Kristen, ditangkap pada tahun 2009 dan menjalani hukuman penjara 15 tahun karena menjadi pendeta. Luar biasa ya, orang-orang atas nama agama bisa sebrutal itu terhadap manusia-manusia lainnya, padahal masing-masing merasa apa yang dia percaya itu yang benar. Tapi kenapa sampai sebrutal itu sama orang lain yang punya kepercayaan berbeda? Kalau masing-masing ngurus kepercayaannya sendiri dan gak menghakimi orang lain dan kepercayaannya, mungkin banyak kekejaman dan peperangan bisa dihindari. Kita sudah sampai di People's Square di Urumqi. Pada masa dinasti Qing, tempat ini adalah kolam teratai. Pada tahun 1934, ini adalah tanah milik kantor administrasi pengawasan pemerintahan ROC. Daerah ini diberi nama Lapangan Perdamaian pada tahun 1946. Ketika pemerintah Provinsi Xinjiang melakukan negosiasi damai dengan pemerintah revolusioner dari Yili, Tacheng, dan Altai, dan nama tersebut diubah menjadi People's Square atau Lapangan Rakyat pada tahun 1950.
Pada tanggal 19 Mei 1989, kerusuhan terjadi di alun-alun ini, di mana ribuan perusuh memecahkan jendela, menggulingkan mobil, dan menyerang staf kantor CPC. Pada tahun 1995, Komite CPC Provinsi dan pemerintah membangun kembali lapangan ini dan didirikan sebuah monumen di tengah-tengahnya. Kita parkir persis di depan People Square, di situ ada mall. Yuk kita lihat sedikit dalamnya. Guerlain juga ada di mall, Dior ada. Barang-barangnya bagus-bagus banget di mall ini. Stylenya banyak Russian, mirip banget. Cumanya malu hati mau shoot karena sales girl-nya di mana-mana. Satu toko tuh bisa ada beberapa sales girl dan mereka standby semua di depan. Jadi kalau video agak malu. Pokoknya modelnya kayak gini, toko-toko satu-satu gitu. Terus ada SPG-nya standby gitu. Kalau yang tadi SPG satu toko sama toko lainnya tuh kayak ngobrol gitu di depan pintu masing-masing. Jadi semuanya kayak di depan koridor. Terus kalau mau belanja-belanja nanti bayarnya itu di kasir. Kasirnya tuh nggak satu toko gitu. Kasirnya di satu lantai paling ada satu. Gitu. Jadi sebenarnya kayak department store lah, di-organize sama satu perusahaan. Jadi inilah si People Square yang ada di Urumqi, tempat pernah terjadinya kerusuhan. Itu juga yang sampai sekarang banyak banget polisi sama tentara berjaga di setiap 10 meter ada lah. Banyak banget, kantor polisi juga banyak banget. Cuma saat ini sih kita jalan-jalan enjoy aja. Kondisi cukup aman, cukup kondusif. Dan kita juga beberapa kali tayang live streaming sehingga teman-teman bisa lihat realnya tanpa editan. Semoga teman-teman semua menikmati video ini, bisa ngelihat sendiri kondisi di Xinjiang seperti apa, tepatnya di Urumqi, dan gak termanipulasi dengan berita-berita yang banyak beredar. Berhubung cuaca di musim dingin ini lumayan ekstrim di Urumqi, kita kebanyakan kalau udah kedinginan di luar, kita masuk ke mall untuk cari anget. Kita ambil footage di luar, itu kayak tadi di square lah, di People Square, di tempat-tempat ibadah yang ada di Urumqi. Itu kayak cuma berapa menit doang guys. Terus beku semua, bibir, susah ngomong, kaku, jari-jari, frostbite, serasa ditusuk-tusuk jarum. Jadi tempat paling nyaman kalau kita ke tempat yang super dingin, ini sekarang minus 25. Tempat-tempat kayak gini udah paling bener masuk mall, karena di mall ada heater. Ini makan malam kita sambil live tadi. Ada gorengannya juga, ada claypot rice-nya juga, ada salad. Udah tinggal sisa-sisa, dan ada kimchi. Cuma live-nya terpaksa kita putus dulu karena ada beberapa yang komen katanya blur, jadi koneksinya kurang oke. So kita tidak paksakan teman-teman. Jam 11 malam akhirnya kita check in di kamar yang kecil ini. Tapi kali ini agak mahal ya, 140 kuai ya. Iya. 140 kuai, ada TV-nya, ada heaternya, AC heater. Ih, lihat kabel AC-nya, lucu banget. Dikasih rajutan-rajutan bunga-bunga, ada pandanya. Terus ada meja kerjanya, ada satu sofa, ada sandal kamar. Ini very detail sih. Terus ada minumnya, ada kettle listrik, ada paper cups-nya, ada tehnya. Facial tissue juga ada. Terus ada lampu, ada heaternya mini sekali di sini. Ada hanger-hanger.
Kamar mandinya kok gelap. Dari mana nyalain nih? Ini ya. Oh, oke. Ini shower roomnya, toiletnya, sinknya, ada hair dryer. Ih, detailnya keren sih ini. Tuh lihat deh. Dia naroknya kayak gini, simple-simple, kecil-kecil. Very nice. Handuk ada, keset ada. Bersih, hangat, itu yang penting sih. Meski imut-imut yang ini ya. Selamat istirahat. Besok altai belum? Altai. Mau ke bengkel dulu nggak? Boleh. Kata kamu udah oli-olinya udah pada kering semua tuh. Buka pintu udah kayak island ke island. Iron ke iron ya. Iya, mungkin oli-olinya nggak cocok ini, oli-oli di tempat panas ya. Iya. Sarapan. Sarapan simpel aja, apel, susu kacang. Koko Alvin sudah bisa makan berat dia. Aku masih bingung, masih baru bangun. Kita udah pengen bergerak ke Altai, ke ski resort, tapi mesti benerin mobil dulu. Jadi kita sekarang menuju ke bengkel SRM. Mateng loh, mau ngecharge-nya antri loh. Antri panjang. Aduh. Bisa berjam-jam ini begini. Wah, antri ngecharge. Kita ke bengkel dulu guys. Persiapan, mau berangkat ke Altai, mampir bengkel dulu. Sampai bengkel kita. Harus diklakson baru dibukain. Kalau nggak dingin ya. Aduh, so many SR. Oh, banyak brothers. Banyak brothersnya si Cuan. Cukup ya? Yap, cukup. Syukurlah. Parking ke mana dulu? Parking sini dulu lah. Hah? Oke. Besar sekali kayak hanggar. Cuan berobat dulu ya. Ada customer restroom. Restroomnya bukan toilet ini ya, tempat menunggu. Nah, lumayan anget. Ada sepeda statis. Si Cuan masih di sana servis. Kita lagi di ruang tunggu. Nah, di sini ada harganya nih. Setelah harga juga ada billboard buat santai aja. Microwave. Nah, ini ada mahjong nih. Kalau suka main juga bisa. Kalau ada anak-anak ikut juga bisa main game di sini. Perjalanan ke Altai itu sekitar 400-an kilometer, jadi bakalan makan waktu seharian penuh. Sedangkan kita udah setengah hari kebuang ke bengkel. Jadi hari ini kita tidak paksakan ke Altai, kita tambah lagi 1 malam di Urumqi. Sarapan dulu sebelum berangkat. Kita siap untuk berangkat ke Altai guys. Putih lagi, semalam berarti salju lagi. Ya, beginilah setiap hari kita ya. Menghapus salju-salju yang hinggap. Wih, lihat guys. Minus 20. Baterai ya? Baterai, sini. Astaga. Bye Urumqi. Bye-bye. So, overall Urumqi tempat yang menyenangkan. Sekarang kita mau bergerak lagi ke Altai, ke ujung utaranya Xinjiang.
Perjalanannya cukup challenging, kita akan melewati jalan baru S21 dan kita akan liput di episode yang berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, pastikan sudah subscribe, udah aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!